Cerita horor kali ini akan membuat kamu berpikir ulang tentang apa itu hantu. Di sebuah masjid tua di pedesaan, setiap malam bulan purnama selalu muncul sosok wanita yang berbusana putih yang menari anggun di atas atap masjid. Warga bilang itu kuntilanak yang mengganggu. Tapi tahukah kamu bahwa di bawah lantai masjid tersembunyi makamnya? Dan dia bukanlah hantu yang jahat seperti yang kamu kira. Di balik tariannya yang indah ada cerita tragis tentang perjuangan, keadilan, dan pengkhianatan yang terlupakan selama puluhan tahun. Dan twist di bab 3 akan buat kamu terkejut, bahkan mungkin menangis. Sementara ending akan meninggalkan rasa yang merinding berkepanjangan. Desa Karangmojo terletak di lereng gunung yang tidak terlalu tinggi, dengan hamparan sawah yang membentang luas hingga ke tepian sungai kecil yang mengalir tenang setiap hari. Udara di desa selalu terasa segar dengan aroma daun-daunan dan tanah lembab setelah hujan, membuat setiap langkah kaki terasa ringan saat menjelajahi jalan-jalan tanah yang menghubungkan setiap rumah warga. Masjid Tua Nurul Huda berdiri kokoh di tengah desa, dengan tembok bata merah yang sudah mulai memudar warnanya, dan kubah putih yang tampak kusam akibat terkena hujan dan panas matahari selama puluhan tahun. Pagar bambu yang mengelilingi masjid sudah mulai retak-retak di beberapa bagian, dan pohon beringin besar yang tumbuh di sisi kanan masjid memberikan bayangan teduh yang hangat bagi siapa saja yang ingin duduk sejenak di terasnya. Bangunan ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan desa sejak tahun 1950. Saksi bisu dari setiap perayaan dan kesedihan yang dialami oleh generasi demi generasi warga Karangmojo. Siti Aisyah adalah guru SD yang baru saja pindah ke desa 3 bulan yang lalu. Datang dari kota besar untuk mengabdi dan memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak desa. Wajahnya yang lembut dengan bibir yang sering mengangkat senyum hangat, membuatnya mudah akrab dengan siapa saja, terutama para muridnya yang selalu melihatnya sebagai sosok ibu sekaligus guru yang penuh kasih. Rambut hitamnya yang diikat rapi menjadi sanggul di belakang kepala selalu menjadi ciri khasnya, dan pakaian yang dia kenakan setiap hari selalu bersih serta sopan. Biasanya berupa baju kurung warna pastel yang membuatnya terlihat lebih muda dari usianya yang 30 tahun. Rumahnya terletak tidak jauh dari masjid, hanya 10 menit jalan kaki melalui jalan tanah yang ditumbuhi rerumputan rendah di kedua sisinya. Rumah kecil tapi nyaman itu memiliki teras depan yang dilengkapi dengan meja kayu dan 2 buah kursi bambu yang sudah cukup tua, tapi tetap kokoh. Tempat dia sering menghabiskan malam hari sambil memoreksi tugas murid atau membaca buku pelajaran untuk persiapan mengajar keesokan harinya. Pada malam bulan purnama yang sangat terang, bulan menjulang tinggi di langit yang cerah tanpa sebaris awan pun, memberikan cahaya yang cukup untuk menerangi setiap sudut desa tanpa perlu menggunakan lampu. Udara terasa sedikit dingin dengan angin sepoi-sepoi yang menerbangkan dedaunan kering dari pohon-pohon di sekitar rumah. Siti Aisyah duduk di teras depan rumahnya, meja kayu di depannya penuh dengan tumpukan buku tugas yang masih belum selesai dia koreksi. Dia menggerakkan tangan kanannya yang memegang pulpen dengan cepat, mencoret-coret kesalahan ejaan dan tata bahasa yang dibuat oleh para muridnya dengan hati-hati. Terkadang tersenyum sendiri ketika menemukan jawaban yang lucu atau gambar kecil yang dibuat oleh anak-anak di sudut buku tugas mereka. Suara jam dinding di dalam rumah membunyikan bunyi yang jelas setiap 1 jamnya, dan ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 malam tepat, dia menghela nafas panjang dan menggosok-gosok mata yang mulai merasa lelah akibat melihat tulisan kecil selama berjam-jam. Tiba-tiba, suara musik gamelan kuno terdengar lembut dari arah Masjid Tua Nurul Huda. Suara gangsa, kendang, dan saron yang menyatu dengan harmonis membuatnya langsung mengangkat kepala. Mata terlihat bingung karena tidak menyangka akan ada suara seperti itu di tengah malam yang sunyi.
Dia melihat sekeliling desa, tapi tidak ada satupun rumah yang menyala lampu kecuali rumahnya sendiri dan rumah tetangga sebelah yang baru saja menyala lampu kamar mandinya. Dia berpikir mungkin ada acara khusus yang dia tidak ketahui, seperti syukuran atau perayaan kelahiran bagi salah satu keluarga warga desa, tapi waktu yang sudah menunjukkan pukul 11 malam membuatnya merasa aneh, karena di desa Karangmojo, kegiatan apapun di masjid biasanya selesai sebelum pukul 9 malam. Suara musik semakin jelas dan merdu, seolah pemain gamelan itu sedang bermain dengan penuh perhatian dan emosi yang mendalam, membuat setiap nada yang keluar terasa menyentuh hati, dan membuatnya merasa sedikit merinding tanpa tahu alasannya. Tanpa sadar, dia berdiri dan berjalan beberapa langkah ke depan dari teras rumahnya, menatap langsung ke arah masjid tua yang tampak menjulang tinggi di tengah kegelapan desa. Cahaya bulan yang terang menerangi kubah putih kusam masjid dengan jelas, dan ketika dia memperhatikan lebih dekat, matanya langsung melebar kaget dan napasnya hampir terhenti. Di atas kubah masjid yang rata dan luas itu, ada sosok wanita yang berdiri dengan tubuh yang anggun dan langsing. Wanita itu mengenakan kebaya putih tua yang tampak sedikit kusam akibat usia, dengan rok panjang yang mengalir lembut ke bawah lututnya. Rambut hitamnya yang panjang dan lurus menggelayut hingga ke bawah punggungnya, terlihat seperti sedang bergerak lembut mengikuti aliran angin malam. Dia sedang menari dengan gerakan yang sangat anggun, tapi penuh dengan kesedihan yang jelas terlihat dari setiap gerakan tubuhnya. Tangannya mengangkat ke atas dengan lembut. Pinggulnya bergoyang selaras dengan irama musik gamelan yang hanya terdengar oleh telinga Siti Aisyah, dan kakinya bergerak dengan lancar seolah dia sedang menari di atas lantai kayu yang halus, bukan di atas kubah masjid yang keras dan dingin. Cahaya bulan menerangi wajahnya yang cantik, tapi penuh dengan kesedihan mendalam, membuatnya terlihat seperti sosok dari dongeng kuno yang datang hidup kembali. Siti Aisyah merasa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Mata terus terpaku pada sosok wanita yang sedang menari dengan penuh perasaan di atas kubah masjid. Dia ingin memanggil bantuan, ingin berteriak agar ada orang lain yang melihat apa yang sedang dia lihat. Ketika dia mulai menggerakkan bibirnya untuk memanggil nama tetangga sebelahnya, Pak Jatmiko yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan membawa ember air dan kain lap, sosok wanita itu tiba-tiba menghilang begitu saja, tanpa ada bekas sedikit pun. Musik gamelan yang baru saja masih terdengar jelas juga sirna dalam sekejap, seperti tidak pernah ada sama sekali. Udara yang tadinya terasa hangat, karena irama musik kini terasa sangat dingin, membuatnya menggigil dan menarik tubuhnya ke dalam. Pak Jatmiko yang melihatnya berdiri di tengah jalan dengan wajah pucat dan mata yang menatap kosong ke arah masjid, langsung mendekatinya dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Pak Jatmiko adalah pria berusia 55 tahun yang bekerja sebagai petani sawah di desa. Wajahnya yang keriput dan tangan yang kasar menunjukkan bahwa dia telah menghadapi panas matahari dan hujan selama bertahun-tahun. Rambutnya yang sudah mulai berpudar warna selalu diikat rapi dengan ikal kecil di belakang kepala, dan dia selalu mengenakan baju koko warna putih atau biru tua yang nyaman dipakai saat bekerja di sawah. Dia mendekat ke sisi Siti Aisyah dan menepuk bahunya dengan lembut, membuatnya terkejut dan kembali ke kesadaran. "Bu Aisyah, apa yang terjadi? Kenapa Bu berdiri di sini dengan wajah seperti itu?" tanya Pak Jatmiko dengan suara yang pelan tapi penuh perhatian. Siti Aisyah menoleh ke arahnya dengan mata yang masih penuh kegagapan, kemudian menunjuk ke atas kubah masjid dengan tangan yang sedikit gemetar. Saya melihat wanita di sana, Pak. Dia sedang menari dan ada musik gamelan yang terdengar," ucapnya dengan suara yang lembut dan sedikit bergetar. Pak Jatmiko hanya menggeleng-geleng kepalanya dengan wajah yang tampak sudah terbiasa dengan hal seperti itu, kemudian menarik napas panjang sebelum berbicara lagi. "Sudah lama terjadi, Bu Aisyah. Warga desa menyebutnya kuntilanak yang mengganggu masjid. Setiap bulan purnama, dia akan muncul dan menari di atas kubah seperti itu. Tidak ada yang tahu mengapa dia melakukan itu, dan tidak ada yang berani mendekati masjid saat dia muncul," katanya dengan suara yang penuh kesedihan, kemudian melihat ke arah masjid dengan wajah yang tampak merenung.
Siti Aisyah masih tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Awalnya dia mengira itu hanya hayalan akibat kelelahan setelah mengoreksi tugas murid selama berjam-jam, atau mungkin karena dia masih belum terbiasa dengan suasana malam desa yang jauh lebih sunyi dibandingkan dengan kota besar tempat dia dulu tinggal. Dia berpikir mungkin dia hanya melihat bayangan pohon atau ombak awan yang terbentuk seperti sosok wanita di atas kubah masjid. Tapi perasaan yang dia rasakan saat melihat sosok itu, rasa takjub, kesedihan, dan sedikit rasa takut yang mendalam, terasa sangat nyata dan sulit untuk dilupakan. Dia mengangguk perlahan saat mendengar kata-kata Pak Jatmiko, kemudian mengucapkan terima kasih sebelum kembali masuk ke dalam rumahnya dengan langkah kaki yang masih sedikit goyah. Namun 3 hari kemudian, ketika malam sudah cukup larut dan sebagian besar warga desa sudah terlelap dalam tidur yang nyenyak, suara musik gamelan kuno itu kembali terdengar dengan jelas dari arah Masjid Tua Nurul Huda. Kali ini, suara musiknya lebih keras dan lebih jelas dibandingkan dengan yang pertama kali dia dengar, seolah ingin memastikan bahwa ada orang yang mendengarnya. Siti Aisyah yang sedang membaca buku di dalam kamar langsung berdiri dan berlari ke arah jendela, membukanya dengan cepat untuk melihat ke arah masjid. Dan kali ini, dia tidak sendirian yang melihatnya. Di jalan depan rumah Pak Jatmiko, ada 3 orang muda dari desa yang sedang berdiri dengan wajah pucat dan mata terpaku ke atas kubah masjid. Sosok wanita dalam kebaya putih tua itu kembali muncul, menari dengan gerakan yang sama anggun dan penuh kesedihan. Kali ini, dia tidak hanya menari saja, dia juga mengangkat wajahnya ke arah langit dan mengeluarkan suara tangisan yang lembut, tapi jelas terdengar hingga ke ujung desa, membuat setiap orang yang mendengarnya merinding dan merasa seperti ada sesuatu yang menusuk hati mereka dengan sangat dalam. Setelah malam itu, cerita tentang wanita yang menari di atas kubah masjid menyebar cepat di desa Karangmojo. Beberapa warga yang pernah melihatnya berkumpul di warung Pak Soleh setiap sore hari, berbicara dengan suara pelan tentang sosok itu. Sebagian mengatakan dia adalah kuntilanak yang ingin mencari mangsa. Sebagian lagi merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik setiap gerakan tariannya yang penuh kesedihan. Siti Aisyah sering bergabung dengan mereka, mendengarkan setiap cerita dengan penuh perhatian dan mencatat setiap detail yang mungkin bisa membantunya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Wajahnya selalu tampak terpikir-pikir, dan ketika ada yang bertanya mengapa dia begitu tertarik dengan hal yang dianggap sebagai kutukan oleh sebagian besar warga, dia hanya akan tersenyum lembut dan berkata bahwa setiap sosok yang muncul pasti memiliki alasan yang harus kita fahami. Pada malam bulan purnama berikutnya, langit kembali bersih dengan bulan yang menerangi desa dengan cahaya yang sangat terang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dengan angin yang membawa aroma bunga melati dari taman belakang rumah Ibu Sri, penjaga masjid yang sudah bekerja di Nurul Huda selama 25 tahun. Ibu Sri adalah wanita berusia 60 tahun dengan wajah yang keriput, tapi selalu penuh kehangatan. Rambut putihnya yang banyak selalu diikat rapi dengan jepit rambut kayu yang sudah cukup tua. Dia mengenakan baju batik tua dengan warna yang sudah mulai kusam. Dan setiap hari dia selalu datang ke masjid sebelum matahari terbit untuk membersihkan setiap sudut ruangan dengan hati-hati, seolah merawat rumah sendiri. Malam itu, dia datang ke rumah Siti Aisyah dengan membawa ember kecil berisi teh hangat dan bungkusan kue kering yang dibuatnya sendiri. Wajahnya tampak tenang, tapi penuh dengan kesedihan yang mendalam ketika dia mengundang Siti Aisyah untuk duduk bersama di teras masjid. "Mari kita duduk di sana, Bu Aisyah. Udara malam di teras masjid selalu lebih sejuk, dan saya punya sesuatu yang ingin saya ceritakan padamu," ujar Ibu Sri dengan suara pelan yang penuh perhatian. Siti Aisyah mengangguk dengan senyum, mengambil ember teh, dan mengikutinya melalui jalan tanah yang sudah sedikit terangkat akibat akar pohon beringin besar yang tumbuh di sekitar masjid. Teras masjid yang dibuat dari batu bata merah yang sudah dipoles halus terasa hangat di bawah kaki mereka. Dan di sudut teras terdapat 2 buah kursi kayu dan meja kecil yang sudah cukup tua, tapi tetap kokoh. Mereka duduk berdampingan
melihat ke arah kubah masjid yang tampak begitu tinggi di bawah cahaya bulan. Ibu Sri menuangkan teh hangat ke dalam cangkir kecil yang terbuat dari tanah liat. Uapnya naik perlahan dan membawa aroma jahe dan gula merah yang khas. Wanita itu muncul setiap bulan purnama sejak 5 tahun yang lalu, Bu Aisyah. Sebelumnya masjid selalu tenang. Tidak ada suara aneh, tidak ada sosok yang muncul. Bahkan burung-burung pun selalu hinggap dengan damai di atap masjid. Ujar Ibu Sri sambil meniup permukaan teh agar tidak terlalu panas. Matanya tetap menatap arah kubah dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tapi sejak renovasi kecil dilakukan pada tahun 2021, semuanya berubah. Saat itu, kepala desa waktu itu memutuskan untuk memperbaiki lantai masjid yang sudah mulai retak dan mengganti beberapa bagian atap yang bocor. Saya ada di sana setiap hari selama proses renovasi berlangsung, membantu tukang dengan minuman dan makanan, dan selalu mengawasi agar tidak ada bagian masjid yang rusak saat diperbaiki. Dia mengambil tegukan teh kecil sebelum melanjutkan cerita. Suara menjadi lebih pelan lagi, seolah takut orang lain akan mendengarnya. Saat tukang mulai membongkar ubin lantai di ruangan utama, saya melihat salah satu tukang tiba-tiba menjadi pucat dan jatuh ke belakang seperti terkena kejutan yang sangat besar. Saya berlari mendekatinya dan melihat apa yang membuatnya seperti itu. Di bawah ubin yang baru saja mereka angkat, ada bungkusan kain putih tua yang sudah mulai menguning akibat usia dan kelembaban tanah. Kain itu dibungkus dengan sangat rapi, seperti melindungi sesuatu yang sangat berharga. Saat kita membukanya bersama-sama, tidak ada apa-apa selain selembar kertas tua yang sudah mulai rapuh. Di atas kertas itu tertulis dengan tulisan tangan yang jelas nama Ratna Dewi dan tanggal lahir 17 November tahun 1932. Tidak ada kata lain, tidak ada alamat, tidak ada penjelasan apapun tentang siapa dia atau mengapa bungkusan itu ada di sana. Setelah mengatakan itu, Ibu Sri berdiri dan mengajak Siti Aisyah untuk masuk ke dalam masjid. Lampu bohlam kuning yang menggantung di langit-langit masjid memberikan cahaya yang cukup untuk menerangi ruangan tanpa terlalu terang. Udara di dalam masjid terasa sejuk dan penuh dengan aroma kayu dan dupa yang khas, membuat setiap napas terasa lebih tenang. Di sudut kanan ruangan utama, tepat di belakang mimbar kecil yang terbuat dari kayu jati tua, ada ubin lantai berwarna abu-abu muda yang sedikit mengangkat dari permukaan tanah dan warnanya jelas berbeda dengan ubin lain yang berwarna coklat tua. Ibu Sri menekan bagian atas ubin dengan lembut, dan terasa ada sesuatu yang kosong di bawahnya. Saat renovasi, kita mencoba menggali sedikit untuk melihat apa yang ada di bawahnya, tapi hanya menemukan tanah yang sudah padat dan beberapa batu kecil. Tidak ada makam, tidak ada benda lain selain selembar kertas itu yang sekarang saya simpan di dalam laci meja kantor masjid. Jelasnya sambil menatap ubin dengan wajah yang penuh rasa penasaran. Siti Aisyah berdiri diam di sana, mencoba membayangkan sosok Ratna Dewi yang lahir pada tahun ke-1932. Siapa dia? Apakah dia pernah tinggal di desa Karangmojo? Kenapa bungkusan berisi namanya ada di bawah lantai masjid yang dianggap sebagai tempat suci oleh seluruh warga desa? Dan yang paling membuatnya penasaran, mengapa dia harus muncul setiap bulan purnama untuk menari di atas kubah masjid? Apakah tarian itu adalah bentuk pesan yang ingin dia sampaikan? Ataukah ada sesuatu yang dia cari dan belum menemukan hingga saat ini? Pikiran-pikiran itu bertebaran di benaknya, membuatnya semakin ingin mengetahui seluruh cerita yang tersembunyi di balik nama Ratna Dewi yang terdengar begitu lembut tapi penuh dengan misteri. Pada malam itu, setelah memikirkan dengan matang, Siti Aisyah memutuskan untuk menginap sebentar di ruang istirahat masjid yang terletak di sisi belakang masjid, dekat dengan kamar mandi kecil yang digunakan oleh jamaah. Ruang istirahat itu sederhana dengan satu kasur lipat, meja kecil, dan rak buku yang berisi beberapa kitab suci serta buku sejarah desa. Ibu Sri memberikan selimut tebal dan secangkir teh hangat sebelum pulang ke rumahnya yang terletak tidak jauh dari gerbang masjid. Jika ada sesuatu yang terjadi, cukup panggil nama saya dengan keras, Bu Aisyah. Saya akan datang segera.
ujar Ibu Sri dengan suara penuh perhatian sebelum menutup pintu dengan lembut dan pergi meninggalkan Siti Aisyah sendirian di dalam masjid. Siti Aisyah duduk di tepi kasur, menunggu dengan sabar sambil melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 11.55 malam. Udara di dalam ruangan mulai terasa lebih dingin, dan suara gemericik air dari sumur di belakang masjid terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 malam tepat, suara musik gamelan kuno yang sudah dia kenal dengan baik terdengar lagi dari arah kubah masjid. Kali ini suara musiknya lebih dekat dan lebih jelas, seolah pemain gamelan itu sedang bermain di dalam masjid saja. Dia berdiri dengan hati-hati dan berjalan ke arah pintu ruangan istirahat, membukanya perlahan untuk melihat ke arah kubah yang terletak tepat di depan dirinya. Sosok Ratna Dewi dalam kebaya putih tua muncul lagi, berdiri dengan anggun di atas kubah masjid yang putih kusam. Dia mulai menari dengan gerakan yang sama anggun dan penuh kesedihan seperti sebelumnya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ketika tariannya memasuki bagian yang lebih lambat dan lebih penuh emosi, dia perlahan berbalik menghadap ke arah pintu masjid di mana Siti Aisyah berdiri. Cahaya bulan menerangi wajahnya dengan jelas. Bukan wajah hantu yang menakutkan dengan mata merah atau wajah yang terluka, melainkan wajah wanita cantik dengan alis yang rapi dan bibir yang lembut. Matanya besar dan gelap, penuh dengan rasa sakit yang mendalam, seolah dia sedang menahan tangisan yang sangat dalam. Saat tariannya berlanjut, dia mengangkat tangan kanannya perlahan ke arah Siti Aisyah. Jari-jarinya terbuka lebar seolah ingin menyentuh atau berkata sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar dari bibirnya yang bergerak perlahan, seolah sedang berbicara. Tanpa sadar, Siti Aisyah berjalan lebih dekat ke arah pintu utama masjid, ingin mendekati sosok wanita yang sedang menatapnya dengan penuh harapan. Ketika dia berada tepat di depan pintu dan hendak membukanya untuk keluar ke halaman masjid, pintu kayu tua itu tiba-tiba terkunci dengan keras dari dalam, membuat suara dentuman yang menggema di seluruh ruangan masjid. Dia mencoba membukanya dengan sekuat tenaga, tapi pintu tidak sedikit pun bergerak. Udara di dalam masjid tiba-tiba menjadi sangat dingin, membuatnya menggigil dan menarik tubuhnya ke dalam, meskipun sudah mengenakan baju hangat. Kemudian, dari setiap sudut ruangan masjid, di balik mimbar, di belakang rak buku, di bawah meja kecil yang terletak di tengah ruangan, mulai muncul bayangan-bayangan kecil yang tampak seperti bayi yang sedang menangis. Bayangan-bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya warna hitam pekat yang bergerak perlahan dan mengeluarkan suara tangisan yang lembut tapi menusuk hati, membuat setiap rambut di tubuhnya berdiri tegak, dan rasa takut yang sebenarnya dia coba sembunyikan mulai muncul dengan kuat. Bayangan-bayangan itu perlahan bergerak mendekati dirinya dari segala arah, dan suara tangisan mereka semakin keras, seolah sedang meminta bantuan yang sangat mendesak. Siti Aisyah panik mencoba membuka pintu masjid dengan kedua tangan yang gemetar, menarik gagang kayu tua dengan sekuat tenaga hingga ujung jarinya merasa sakit dan kemerahan. Pintu hanya mengeluarkan suara mengikik yang menyakitkan telinga, tidak sedikit pun bergerak dari tempatnya. Bayangan-bayangan bayi yang tadinya hanya bentuk kabur semakin jelas, mulai terbentuk seperti sosok kecil yang berlutut dan menggenggam perutnya dengan tangan yang tipis. Suara tangisan mereka makin keras dan menusuk hati, bergema di setiap sudut ruangan masjid yang kosong, dan membuat dinding batu bata seolah bergetar bersama dengan irama tangisan itu. Cahaya lampu bohlam kuning mulai berkedip-kedip perlahan, seolah listriknya akan padam kapan saja dan meninggalkannya sendirian dalam kegelapan yang pekat bersama dengan bayangan itu. Tiba-tiba, musik gamelan yang masih terus berdenyut di telinganya tiba-tiba berhenti dengan tiba-tiba, seolah seseorang telah mematikan alat musiknya dengan cepat. Udara yang sangat dingin mulai mereda sedikit, dan sosok Ratna Dewi yang baru saja berada di atas kubah masjid muncul tepat di depan Siti Aisyah, berdiri dengan tubuh yang anggun di tengah ruangan utama masjid, tidak jauh dari mimbar kayu tua yang sudah cukup kusam. Kain kebaya putihnya yang tadinya tampak kusam kini seolah terpancarkan cahaya lembut dari dalam.
dan wajahnya yang penuh kesedihan tidak lagi memberikan rasa takut, melainkan hanya rasa iba yang mendalam. Matanya yang besar dan gelap menatap langsung ke mata Siti Aisyah dengan pandangan yang penuh harapan dan kebenaran, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa berdiri diam sambil menatap sosok wanita yang telah menjadi misteri desa selama 5 tahun terakhir. Lalu, secara tak terduga, suara wanita yang lembut namun jelas terdengar di dalam kepala Siti Aisyah, seolah mereka sedang berbicara secara langsung tanpa perlu kata-kata yang keluar dari bibir. Saya bukan kuntilanak yang mengganggu. Saya sedang mencari anak saya. Kata-kata itu terdengar dengan sangat jelas, membawa getaran emosional yang kuat, dan membuat mata Siti Aisyah menjadi hangat dengan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Dia ingin menjawab, ingin bertanya tentang semua hal yang membuatnya penasaran selama ini. Tapi bibirnya tidak bisa bergerak dan hanya bisa terbuka sedikit seolah ingin bernapas lebih dalam. Sebelum Siti Aisyah bisa berkata apa-apa, gambar-gambar mulai muncul seperti layar film yang diputar di depan matanya dengan sangat jelas. Dunia sekitarnya seolah menghilang, dan dia menemukan dirinya sedang menyaksikan kehidupan Ratna Dewi seperti orang yang ada di sana saat itu terjadi. Ratna Dewi bukan orang biasa. Dia adalah putri dari Raden Soekardi, pemimpin desa Karangmojo yang sangat adil dan dicintai oleh seluruh warga pada tahun 1950 EN. Gambar menunjukkan sosok Ratna Dewi yang masih muda, wajahnya cantik dengan senyum yang hangat dan mata yang ceria saat dia membantu orang tua di pasar desa atau mengajar anak-anak kecil yang tidak mampu bersekolah. Rambutnya panjang dan hitam yang selalu dihiasi dengan bunga melati putih, dan dia sering mengenakan kebaya batik dengan warna-warna cerah yang dibuat oleh ibunya sendiri. Kemudian gambar beralih ke saat dia bertemu dengan Slamet, pria muda yang bekerja sebagai petani dan pembuat anyaman bambu dari keluarga yang sangat miskin. Meskipun berbeda strata sosial, mereka jatuh cinta dengan cepat dan dalam, bertemu secara rahasia di balik pohon beringin besar yang sekarang tumbuh di sisi masjid. Gambar menunjukkan mereka sedang duduk bersama, Slamet sedang membuat mainan anyaman untuk Ratna Dewi, sambil dia mendengarkan cerita tentang kehidupan desa dengan mata yang penuh kagum. Mereka berjanji untuk menikah dan membangun keluarga yang bahagia, tapi rencana itu tidak pernah bisa terlaksana. Kepala desa waktu itu, seorang pria bernama Hadi yang juga merupakan kakak kandung dari Raden Soekardi, sangat marah ketika mengetahui hubungan mereka. Dia ingin menikahkan Ratna dengan cucunya sendiri, seorang pemuda kaya dari kota yang dianggapnya cocok untuk meningkatkan status keluarga mereka. Ketika Ratna menolak dengan tegas dan mengaku sudah hamil 7 bulan dari Slamet, Hadi marah besar dan memutuskan untuk mengambil tindakan yang keji. Dia menyuruh orang tua Ratna untuk menyembunyikan putri mereka agar tidak mempermalukan nama keluarga. Tanpa pilihan lain karena takut akan kemarahan Hadi yang dikenal kejam, orang tua Ratna membawa dia ke lokasi yang akan dibangun menjadi Masjid Nurul Huda. Mereka menggali lubang dalam di tanah yang sudah disiapkan, memberikan dia sedikit makanan dan air sebelum menutupinya dengan tanah dan batu bata. Gambar menunjukkan Ratna yang duduk di dalam lubang yang sempit dan gelap, tangan kanannya selalu berada di atas perutnya yang sudah membesar, menyanyi lagu dan melakukan gerakan tarian yang dia pelajari dari neneknya untuk menghibur bayinya yang sedang tumbuh di dalam kandungannya. Dia tidak mati karena dibunuh dengan kekerasan, tapi karena terluka hati yang mendalam dan kelaparan yang menghantui selama beberapa hari di bawah tanah yang gelap, bersama dengan bayinya yang belum lahir dan tidak pernah bisa melihat dunia luar. Setelah itu, gambar beralih ke masa kini, menunjukkan proses renovasi tahun 2021, di mana tukang membongkar ubin lantai dan menemukan bungkusan kain yang berisi namanya. Saat ubin diangkat, sinar matahari masuk ke dalam lubang yang sudah tertutup selama puluhan tahun, membuat jiwa Ratna dan bayinya bisa keluar untuk pertama kalinya. Suara musik gamelan yang selalu terdengar adalah musik yang sering dia dengarkan saat masih hidup, dimainkan oleh kelompok musik desa yang sering tampil di acara-acara khusus. Dan tarian yang dia lakukan di atas kubah masjid
adalah tarian yang dia persiapkan untuk dinikmati oleh bayinya setelah lahir. Setiap gerakan yang dianggap sebagai gangguan oleh warga desa adalah bentuk cinta seorang ibu yang ingin menunjukkan kepada anaknya betapa indahnya dunia yang harus dia tinggalkan begitu cepat. Saya hanya ingin anak saya bisa melihat dunia luar, melihat bulan yang terang seperti ini, merasakan angin yang menyegarkan, dan agar orang tahu bahwa saya tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ketika dunia telah memilih untuk menyembunyikan kami, ucap suara di kepala Siti Aisyah sekali lagi. Kali ini dengan suara yang penuh dengan rasa cinta dan kesedihan yang membuat air mata akhirnya menetes ke pipinya. Bayangan-bayangan bayi yang tadinya menangis mulai tenang, dan salah satu dari mereka yang bentuknya sudah lebih jelas dari yang lain, perlahan mendekati dan menggenggam ujung rok Siti Aisyah dengan tangan kecil yang tidak berwujud. Saat itu, Siti Aisyah menyadari semua yang dianggap warga desa sebagai kutukan atau gangguan dari kuntilanak adalah perjuangan seorang ibu yang hanya ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, bahkan setelah kematian yang menyakitkan. Dia ingin menghampiri Ratna Dewi, ingin menyentuh bahunya dan mengatakan bahwa semua orang akan tahu cerita mereka, bahwa mereka tidak akan pernah lagi terlupakan. Tapi sebelum dia bisa bergerak sedikit pun, suara lain mulai terdengar dari arah ubin lantai yang sedikit mengangkat di sudut ruangan. Suara orang dewasa yang berteriak marah dengan nada yang keras dan penuh kemarahan, membuat dinding masjid bergetar dan lampu bohlam yang sudah mulai stabil kembali berkedip dengan cepat. Suara itu semakin keras dan jelas, membawa rasa kebencian yang sangat dalam, seolah masih merasa marah dengan apa yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Dia seharusnya tetap terkubur selamanya. Dia tidak berhak keluar dan mempermalukan nama keluarga kita. Teriak suara itu dengan keras, dan dari bawah ubin lantai mulai muncul asap hitam pekat yang perlahan membentuk sosok pria tua dengan wajah yang penuh kemarahan dan mata yang menyala seperti bara kecil yang menyala-nyala. Suara teriakan marah itu semakin keras dan menggema dengan kuat di seluruh ruangan masjid, membuat setiap batu bata dan kayu yang membangun masjid seolah bergetar bersama dengan getaran suara itu. Lantai masjid mulai bergoyang sedikit, membuat ubin-ubin lain yang sudah tua mulai mengeluarkan suara mengikik yang menyakitkan telinga. Debu dari langit-langit mulai turun perlahan ke udara, dan aroma tanah basah yang kuat mulai memenuhi setiap sudut ruangan. Siti Aisyah yang masih berdiri diam dengan mata penuh air mata, tiba-tiba merasa pusing dan jatuh perlahan ke lantai batu bata yang dingin. Wajahnya menjadi sangat pucat, seperti tidak ada darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Dia mencoba untuk bangun, tapi kekuatan seolah hilang dari tubuhnya. Hanya bisa menatap dengan mata yang lelah ke arah ubin lantai yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Di luar masjid, Ibu Sri yang telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah sejak suara musik gamelan berubah menjadi lebih keras, telah mencoba membuka pintu masjid dengan segala cara. Dia memanggil nama Siti Aisyah dengan suara yang penuh kekhawatiran, bahkan menggunakan kayu kecil untuk mengetuk pintu dengan keras hingga tangannya merasa sakit. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba dengan sekuat tenaga, pintu kayu tua itu tiba terbuka dengan terdengar dentuman yang kuat, membuat Ibu Sri terpental mundur sedikit sebelum bisa masuk ke dalam masjid. Ketika dia melihat Siti Aisyah duduk di lantai dengan wajah pucat dan mata yang menatap kosong ke arah sudut ruangan, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut dan takut yang dalam. "Bu Aisyah, apa yang terjadi? Kenapa Bu duduk di sana dengan kondisi seperti ini?" Tanyanya dengan suara yang gemetar dan penuh perhatian, segera mendekati dan membongkok di sisi Siti Aisyah untuk memeriksa kondisinya. Siti Aisyah belum sempat menjawab atau memberikan sedikit pun tanda bahwa dia mendengar suara Ibu Sri, ketika tiba-tiba ubin lantai berwarna abu muda yang berbeda dengan yang lain terlempar ke udara dengan kekuatan yang luar biasa. Batu bata dan tanah terbang ke segala arah, membuat Ibu Sri menjerit dan membentangkan tangan untuk melindungi wajahnya dari puing-puing yang terbang. Dari dalam lubang yang terbuka lebar itu, muncul sosok pria tua yang mengenakan baju resmi desa tahun 1950 AN.
Baju panjang warna hitam tua dengan kain sampot yang dililitkan rapi di sekitar pinggangnya, dan topi peci yang sudah cukup kusam di atas kepalanya. Badannya besar dan tegap, meskipun sosoknya tampak tembus pandang seperti dibuat dari kabut hitam pekat. Wajahnya penuh dengan kemarahan yang luar biasa. Alisnya terangkat ke atas dan bibirnya menggeram dengan kebencian yang jelas terlihat. Matanya menyala seperti bara api yang menyala-nyala, memberikan cahaya kemerahan yang membuat seluruh ruangan masjid terlihat lebih menyeramkan. Dia seharusnya tetap terkubur selamanya. Dia tidak berhak keluar dan mempermalukan nama keluarga kita dengan cerita yang tidak benar. Teriak sosok pria tua itu dengan suara yang kasar dan penuh dengan amarah yang belum padam selama puluhan tahun, sambil mengangkat tangan kanannya yang besar dan mengarahkannya langsung ke arah Siti Aisyah yang masih duduk di lantai. Udara di sekitar tangannya mulai berputar, membentuk pusaran angin kecil yang membawa serpihan tanah dan debu, seolah siap menyerang kapan saja. Ibu Sri yang melihat hal itu langsung meraih lengan Siti Aisyah dengan kuat dan menariknya untuk berdiri. Wajahnya penuh ketakutan, tapi juga keberanian yang luar biasa. "Mari kita pergi dari sini, Bu Aisyah. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi," jeritnya dengan suara yang penuh kegelisahan, menarik tubuh Siti Aisyah yang masih lemah keluar dari arah lubang yang terbuka. Mereka berdua berlari dengan cepat menuju pintu masjid. Kaki mereka terengah-engah dan napas menjadi pendek karena ketakutan dan kecepatan gerakan mereka. Saat mereka keluar dari masjid dan berdiri di halaman yang terbuka, suara keras menyertai dengan retakan yang mulai muncul di kubah masjid yang putih kusam. Bagian atas kubah mulai terlihat pecah-pecah dengan celah-celah yang semakin membesar dan memancarkan cahaya kemerahan dari dalamnya. Pada saat yang sama, sosok Ratna Dewi muncul lagi di atas kubah yang mulai retak itu. Kali ini penampilannya sangat berbeda dari biasanya. Kebaya putihnya yang tadinya lembut kini tampak lebih jelas dan kokoh. Rambutnya yang panjang bergerak dengan sendirinya, seolah ditiup angin kencang, dan wajahnya biasanya penuh kesedihan, kini menunjukkan kemarahan yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Matanya yang besar dan gelap kini tampak lebih tajam, dan bibirnya terbuka lebar seolah sedang mengeluarkan teriakan yang kuat. Suara musik gamelan yang tadinya lembut dan merdu kini berubah menjadi musik yang keras dan menegangkan, dengan irama yang cepat dan nada yang tinggi yang membuat setiap orang yang mendengarnya merinding dan merasa seperti ada sesuatu yang berat menekan dada mereka. "Saya tidak akan pernah membiarkan kamu menyakiti anak saya lagi, Pak Hadi. Tidak ada yang punya hak untuk menyembunyikan kita dan membuat kita terlupakan seperti ini," teriak Ratna Dewi dengan suara yang kuat dan jelas, menggema ke seluruh desa Karangmojo hingga membuat beberapa lampu rumah warga yang masih menyala mulai berkedip-kedip. Warga desa yang terdengar suara itu mulai keluar dari rumah mereka dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan, berkumpul di jalan desa untuk melihat apa yang terjadi di arah Masjid Tua Nurul Huda. Pak Hadi, sosok pria tua yang keluar dari bawah lantai masjid, segera melayang ke udara untuk menghadapi Ratna Dewi. Wajahnya semakin penuh kemarahan saat mendengar namanya disebut dengan keras. Siti Aisyah yang sekarang sudah bisa berdiri dengan sendirinya bersama Ibu Sri di halaman masjid, baru saja menyadari siapa sosok pria tua itu. Pak Hadi adalah kepala desa waktu itu, kakek dari Pak Sugeng yang sekarang menjabat sebagai kepala desa Karangmojo. Semua warga desa tahu Pak Sugeng sebagai pria yang baik hati dan selalu bekerja keras untuk kemajuan desa. Tapi tidak seorang pun yang tahu bahwa rahasia kelam telah disembunyikan oleh 3 generasi keluarga kepala desa. Mereka takut bahwa kejahatan yang dilakukan Pak Hadi, menyembunyikan Ratna Dewi yang sedang hamil di bawah tanah yang akan dibangun menjadi masjid, akan membuat nama keluarga mereka tercoreng dan membuat warga desa tidak lagi mempercayai mereka. Semua catatan tentang Ratna Dewi dan hubungan dia dengan Slamet telah dihapus dari buku sejarah desa, dan setiap orang yang tahu tentang peristiwa itu dipaksa untuk diam dengan ancaman yang tidak bisa mereka tolak. Saat malam semakin larut dan bulan mulai sedikit tersembunyi di balik awan gelap yang muncul dengan cepat, lebih banyak sosok mulai muncul perlahan dari dalam tanah masjid, keluar dari bawah lantai,
dari balik pagar bambu, bahkan dari sekitar pohon beringin besar yang tumbuh di sisi masjid. Mereka adalah jiwa orang-orang yang hidup pada tahun 1950 dan tahu tentang kejahatan yang dilakukan Pak Hadi, tapi dipaksa untuk diam karena takut akan balasannya. Ada sosok tukang yang membantu membangun masjid. Ada ibu-ibu desa yang pernah menjadi teman baik dengan Ratna Dewi. Bahkan ada sosok pria muda yang mirip dengan Slamet. Wajahnya penuh dengan kesedihan yang mendalam, seolah masih merindukan cinta yang hilang begitu cepat. Mereka berdiri dengan tenang di belakang Ratna Dewi, membentuk barisan yang solid dengan wajah-wajah yang penuh dengan rasa keadilan yang tertunda selama puluhan tahun. Cahaya bulan yang masih menerangi langit mulai memantul dari tubuh mereka, memberikan kilauan putih lembut yang membuat mereka tampak seperti penjaga yang telah menunggu waktu yang tepat untuk muncul dan menyampaikan kebenaran yang terlupakan. Suara keributan yang menggema ke seluruh desa akhirnya menarik perhatian Pak Sugeng, kepala desa Karangmojo yang dikenal sebagai pria tinggi dengan wajah hangat dan rambut hitam yang sudah mulai berpudar di bagian dahi. Dia datang dengan membawa beberapa warga desa yang sudah berkumpul di jalan, antara lain Pak Jatmiko, Pak Soleh pemilik warung, dan beberapa ibu rumah tangga yang membawa lilin kecil untuk menerangi jalan di tengah malam yang semakin gelap. Ketika mereka tiba di halaman masjid dan melihat sosok Pak Hadi yang melayang di udara dengan mata menyala seperti bara api, serta Ratna Dewi yang berdiri dengan gagah di atas kubah masjid yang mulai retak, wajah Pak Sugeng langsung menjadi pucat seperti kain putih dan kakinya hampir goyah seolah tidak bisa menopang berat tubuhnya lagi. Dia menutupi mulutnya dengan tangan yang gemetar, mata penuh dengan kaget dan rasa bersalah yang mendalam. Dia tahu bahwa rahasia keluarga yang telah disembunyikan dengan hati-hati selama 3 generasi akhirnya terungkap di hadapan seluruh warga desa. Tanpa berpikir 2 kali, Pak Sugeng melangkah maju dengan langkah yang sedikit goyah, kemudian merendahkan diri dengan lututnya menyentuh tanah yang dingin di halaman masjid. Suaranya bergetar dan penuh dengan emosi ketika dia mulai berbicara. Mata menatap langsung ke arah sosok Ratna Dewi yang kini tampak lebih tenang, tapi masih penuh dengan kekuatan yang luar biasa. "Maafkan kami, Bu Ratna. Saya sungguh tidak tahu bahwa kakek saya melakukan hal yang begitu keji dan menyakitkan. Selama ini saya hanya tahu bahwa dia adalah kepala desa yang bekerja keras untuk desa, tapi tidak pernah ada yang memberitahu saya tentang apa yang terjadi pada Anda dan anak Anda." Ucapnya dengan suara yang semakin pelan, seolah sedang berbicara dengan hati yang paling dalamnya. Air mata mulai menetes ke pipinya dan membuatnya tidak bisa melihat dengan jelas. Beberapa warga desa yang melihatnya juga mulai menangis, merasa iba dengan nasib Ratna Dewi dan marah dengan kejahatan yang dilakukan oleh kepala desa waktu itu. Tiba-tiba, di antara Ratna Dewi dan Pak Hadi yang masih berdiri dengan wajah penuh kemarahan di udara, sosok bayi yang selama ini hanya muncul sebagai bayangan kabur mulai terbentuk dengan jelas. Anak itu tampak seperti berusia 5 tahun, mengenakan baju panjang putih muda dengan renda halus di bagian lengan. Rambut hitamnya diikat dengan pita merah kecil yang membuatnya terlihat lebih lucu. Wajahnya cantik dan penuh dengan kedamaian yang luar biasa untuk usianya. Tidak ada rasa kebencian atau takut yang terlihat di matanya yang besar dan gelap seperti matanya Ratna Dewi. Dia berjalan dengan langkah yang tenang ke arah Pak Hadi, lalu mengangkat tangannya yang kecil dan lembut ke arah sosok pria tua yang masih menyala dengan amarah. Suaranya lembut, tapi jelas terdengar ke seluruh sudut halaman masjid, membawa getaran yang membuat semua orang yang mendengarnya merasa tenang dan damai. "Kamu telah menyakiti ibu saya dengan sangat dalam. Kamu telah mengambil kesempatan untuk dia melihat dunia dan untuk saya hidup seperti anak-anak lain," ucap anak itu dengan nada yang tenang, tapi tegas. Tidak ada rasa kebencian yang keluar dari kata-katanya. "Tapi saya tidak akan menyakiti kamu kembali, karena ibu saya telah mengajari saya bahwa cinta selalu lebih kuat daripada kebencian. Semua yang kamu lakukan hanya akan membuatmu terjebak dalam rasa sakit yang tidak akan pernah berakhir." Saat kata-kata itu keluar dari bibir anak kecil itu, sosok Pak Hadi mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang luar biasa. Cahaya bara api di matanya mulai mereda perlahan.
Wajahnya yang penuh kemarahan mulai rileks, dan tubuhnya yang terbuat dari kabut hitam pekat mulai menyala api kecil yang tidak menyakitkan. Seiring dengan nyala api itu, dia mulai lenyap perlahan seperti asap yang terbawa angin malam. Tidak meninggalkan bekas sedikit pun kecuali aroma kayu yang terbakar yang lembut memenuhi udara. Setelah itu, sosok-sosok jiwa lain yang berdiri dengan tenang di belakang Ratna Dewi juga mulai menghilang satu persatu. Mereka memberikan senyum lembut sebelum lenyap ke dalam udara malam, seolah mereka akhirnya menemukan kedamaian yang telah mereka cari selama puluhan tahun dan bisa pergi dengan hati yang tenang. Ratna Dewi dengan hati-hati meraih tangan anaknya yang kecil dan hangat, kemudian menoleh ke arah Siti Aisyah, Ibu Sri, dan semua warga desa yang telah berkumpul di halaman masjid. Wajahnya yang tadinya penuh dengan kemarahan kini kembali menjadi lembut dan penuh dengan rasa kasih sayang. Dia memberikan senyum yang hangat yang membuat semua orang yang melihatnya merasa seperti sedang disapa oleh orang tersayang yang telah lama hilang. Sebelum mulai bergerak perlahan menuju arah lubang makamnya yang masih terbuka di dalam masjid, dia berbalik lagi dan berkata dengan suara yang jelas dan penuh dengan makna yang dalam. "Setiap bulan purnama, saya akan kembali untuk menari bersama anak saya di atas kubah masjid. Bukan untuk mengganggu atau menakuti kalian, tapi agar kalian tidak pernah melupakan bahwa kebenaran tidak akan pernah terkubur selamanya. Setiap cerita memiliki sisi yang berbeda, dan penting bagi kita untuk mencari tahu seluruh kebenaran sebelum membuat kesimpulan tentang seseorang." Setelah mengatakan itu, Ratna Dewi dan anaknya berjalan dengan langkah yang lambat dan tenang masuk ke dalam masjid, kemudian lenyap perlahan ke dalam lubang di bawah ubin lantai yang berbeda warnanya. Tak lama setelah itu, ubin lantai tersebut kembali turun dengan sendirinya dan menutup lubang dengan rapat. Kali ini permukaannya terlihat lebih rata dan kokoh dari sebelumnya, seolah tidak pernah ada yang membukanya. Kubah masjid yang tadinya retak-retak juga kembali seperti semula, tidak ada bekas sedikit pun kerusakan yang terlihat, dan suara musik gamelan yang sudah berubah menjadi keras kini kembali menjadi lembut dan merdu sebelum akhirnya sirna begitu saja di udara malam yang semakin tenang. Hari berikutnya, matahari terbit dengan cerah dan memberikan cahaya hangat ke seluruh desa Karangmojo. Pak Sugeng mengumpulkan seluruh warga desa di halaman masjid dan mengumumkan dengan suara yang penuh dengan tekad bahwa dia akan membangun monumen kecil di halaman masjid untuk mengenang Ratna Dewi dan anaknya, sebagai bentuk permintaan maaf dari keluarga dan seluruh desa atas apa yang terjadi pada mereka. Dia juga menyatakan bahwa cerita tentang Ratna Dewi akan dicatat dengan jelas di buku sejarah desa, agar generasi mendatang tidak akan pernah melupakan perjuangan seorang ibu untuk anaknya dan pentingnya kejujuran serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun yang paling mengejutkan semua orang adalah ketika sekelompok tukang mulai menggali tanah di belakang masjid untuk membangun monumen. Mereka menemukan makam yang tertutup dengan batu bata tua dan kayu yang sudah lapuk. Di atas makam tersebut terdapat batu nisan kecil dengan tulisan nama Hadi, Kepala Desa Karangmojo, tahun 1950 sampai 1960 yang sudah cukup kusam akibat usia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tepat di sebelah makam Pak Hadi terdapat sebuah batu nisan kecil lain tanpa nama sama sekali, hanya dengan ukiran bunga melati putih di bagian atasnya, yang diyakini oleh seluruh warga desa sebagai makam bayi Ratna Dewi yang pernah hilang tanpa jejak dan tidak pernah bisa dikenali selama ini. Tidak ada yang tahu mengapa makam Pak Hadi yang hilang sejak tahun 1960 muncul tepat di sebelah makam bayi yang dia coba sembunyikan dengan segala cara. Apakah itu kebetulan yang tak terduga, ataukah ada kekuatan lain yang lebih besar yang bekerja di baliknya untuk memastikan bahwa kebenaran selalu akan menemukan jalan keluar dan bahwa setiap tindakan pasti akan mendapatkan balasannya. Sampai sekarang, setiap malam bulan purnama ketika bulan menjulang tinggi dan memberikan cahaya terang ke desa Karangmojo, Siti Aisyah bersama dengan beberapa warga desa yang sudah tahu seluruh cerita masih bisa melihat sosok wanita cantik dalam kebaya putih tua dan anak kecil yang lucu berjalan bersama ke atas kubah Masjid Nurul Huda.
Mereka mulai menari dengan gerakan yang anggun dan penuh dengan cinta, dan suara musik gamelan kuno terdengar lembut di udara malam. Kali ini, suara dan tarian itu tidak lagi membuat siapapun merasa takut atau terganggu. Sebaliknya, itu menjadi pengingat yang hangat bahwa setiap cerita memiliki dua sisi yang perlu kita pahami. Bahwa cinta seorang ibu tidak akan pernah padam bahkan setelah kematian. Dan bahwa terkadang yang kita sebut hantu adalah orang yang paling membutuhkan keadilan dan kesempatan untuk menyampaikan cerita mereka yang terlupakan selama terlalu lama.